Oke, selamat datang semuanya. Jadi pada kali ini kita akan mempraktikkan routing dengan 3 router secara DHCP yang akan kita lakukan atau kita praktekkan di dalam Pinet Lab, dan kita akan mengkonfig dan mengakses ketiga router ini menggunakan Winbox. Oke, requirementnya dari topologi ini adalah di mana PC JKT1 dan JKT2 harus mendapatkan IP DHCP dari router Jakarta. Sebegitu dengan PC Bandung 1 dan Bandung 2. Dia harus mendapatkan IP DHCP dari router Bandung. Dan antara PC Jakarta dan PC Jakarta 2 harus bisa saling ngeping. Jadi searea Jakarta harus bisa saling ngeping. Dan juga di area Bandung juga harus bisa saling ngeping. Kemudian antar area di mana PC Jakarta harus bisa ngeping ke PC Bandung dan PC Bandung sebaliknya harus bisa ngeping ke PC Jakarta. Oke, langsung saja kita pertama masuk ke Oracle VirtualBox dan pastikan kalian sudah memiliki VM Virtual Machine Pinet Lab. Kemudian untuk config networknya kita menggunakan dua adapter. Yang pertama NAT untuk kita ke internet dan yang kedua bridge. Kenapa kita menggunakan adapter keduanya bridge? Karena nanti di dalam Pinet Lab router mikrotik akan kita akses, kita config menggunakan Winbox. Sementara software Winbox itu berada di desktop atau perangkat fisik laptop atau komputer kalian, di mana kita menggunakan bridge agar dapat host atau perangkat fisik kalian bisa berkomunikasi dengan virtual machine. Selain bridge, kita juga bisa menggunakan host. Cuman kenapa saya menggunakan bridge? Karena agar virtual machine Pinet Lab ini lebih mengenali perangkat fisik dari apa yang kita gunakan seperti laptop maupun komputer. Oke, kita masuk. VM akan memberikan IP, kemudian kita masukkan ke dalam browser untuk membuka dashboard dari labnya. Kemudian kalian buat lab terlebih dahulu, nama labnya bebas. Kalau saya memberi nama routing with Winbox. Oke. Disclaimer terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh mengkonfigurasi routing lab praktik ini, kita harus mengetahui bahwa Pinet Lab ini berbasis web. Jadi kemungkinan akan kita sudah konfigurasi banyak bug, tidak terdeteksi dan lain-lain, itu kemungkinan sangat besar. Jadi untuk meminimalisir itu, saya akan membagi menjadi 3 tahap pengerjaan, 3 fase. Pertama, saya akan mengerjakan area Jakarta terlebih dahulu. Apabila area Jakarta sudah komplit dan sudah oke, tidak ada masalah terdeteksi, saya akan lanjut mengerjakan area Bandung. Kemudian apabila Jakarta Bandung sudah selesai, baru saya akan melanjutkan ke Bekasi untuk menghubungkan Jakarta dan Bandung. Oke. Jadi langkah pertama kita akan mengerjakan area Jakarta. Kita membutuhkan 1 router dan 2 PC. Oke. Pertambangan khusus mikrotik namanya Jakarta. Kemudian RAM-nya akan saya setting 86 saja karena untuk router itu sudah cukup. Game optionnya jangan lupa dihapus karena agar router ini dapat bisa dibuka. Kemudian kita klik save, kemudian kita tambahkan 2 PC. Kita beri nama Office JKT Strip. Kemudian ininya kita ubah ke 256 RAM ya. Kemudian kita save. Oke. Kemudian ini kita ubah jadi PC JKT1. Oke. Setelah itu kita akan menghubungkan Ether 2 dengan JKT1 dan Ether 3 dengan JKT2. Oke, kemudian untuk dapat mengakses router mikrotik di Pinet Lab dengan Winbox, kita harus menambahkan ini awan-awan ini, atau kita sebut network, atau bisa dikatakan lain ini adalah sebagai ISP yang terhubung ke Ether 1 dari router. Jadi kita harus menambahkan sebuah network atau ISP ke dalam Pinet Lab
yang terhubung ke router. Oke, caranya adalah kita klik kanan, di bawah node ada network. Kita klik, kemudian net ini kita beri nama net strip JKT, kemudian tipenya type kita pilih manajemen cloud, kemudian kita save, lalu kita ke sini kita hubungkan dia ke Ether 1. Jadi Ether 1 adalah sebagai penerima ISP dari awan network ini. Oke. Kemudian kita nyalakan router ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, router Jakarta sudah nyala. Sebelum kita mulai mengakses dan mengkonfig router Jakarta melalui Windbox, kita harus memberikan router ini sebuah identity atau identitas bagi si router ini, supaya kita tahu, oh ini router Jakarta, oh ini router Bekasi, ini router Bandung, dan lain-lain. Untuk memberi identity, kita menggunakan cara yaitu menggunakan CLI atau Command Line Interface. Kita tinggal klik sini, lalu akan terbuka terminal. Ini kita tunggu. Oke, setelah sudah, kita login secara default, yaitu username admin. Kemudian passwordnya masih kosong, jadi kita bisa langsung enter saja nanti. Kita enter. Kemudian want to see license, kita no, biar kita bisa langsung membuat password. Kita masukkan password 123 saja. Ntar 123. Kemudian kita akan meset atau memberi identity kepada router ini. Caranya atau komennya adalah di CLI system identity set name, kemudian kita akan namakan JKT atau R strip JKT, jadi router Jakarta. Kemudian kita enter. Kita tutup saja terminalnya. Oke, kemudian kita buka Windbox. Kemudian akan terdeteksi, ini dia mikrotik ya, R Jakarta. Kemudian kita buka, kita connect. Oke, kita full screen. Oke, kita sudah masuk ke dalam Windbox untuk router pertama, yaitu router Jakarta. Pertama, kita harus memasukkan IP untuk Ether 2 dan Ether 3 terhadap router Jakarta. Oke. Di sini kita masukkan menu IP, kemudian address. Di sini untuk Ether 1-nya sudah mendapatkan IP dynamic atau DHCP dari ini, awan-awan ini, atau ISP lah, network ISP. Kemudian kita tinggal tambah, kita masukkan IP untuk Ether 2 192.168.11/24. Kita pilih interface Ether 2, kemudian apply, oke. Bersama kita masukkan untuk IP Ether 3 24 untuk Ether 3, apply, oke. Oke. Jika sudah sesuai IP-nya dan setiap interface sudah memiliki IP, kita tutup, kita config DNS. Oke. Untuk servernya pertama kita DNS Google, yaitu 888, dan saya ingin menambahkan DNS Yahoo 8844. Kemudian jangan lupa allow remote request di checklist. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita masuk ke menu IP lagi, kemudian kita set firewall, kemudian NAT, kita tambah chain-nya strNAT, biarkan. Terus actionnya kita pilih masquerade atau masquerade. Apply, oke. Kemudian kita tutup. Setelah kita tutup, kemudian terakhir kita konfigurasi DHCP server untuk kita alirkan, ibaratnya kita alirkan IP dari router untuk Office JKT1 dan JKT2. Kemudian yang akan kita DHCP server kan, yaitu Ether 2 dan Ether 3. Dan kita masuk ke menu DHCP server, kita DHCP setup, kita pilih interface Ether 2, next. Kemudian untuk bagian ini, pool atau range dari IP yang nanti akan bisa digunakan oleh Office JKT1, kita akan bataskan saja, jangan dari 2 sampai 254, kita akan bataskan 2 sampai
50 saja seperti ini. 50 saja cukup. Oke, kemudian next. Kemudian next. Selanjutnya kita akan buatkan satu lagi untuk ke JKT2 gitu dengan Ether 3. Next. Sama untuk poolnya kita beri 50 saja sudah cukup. Next. Oke. Sudah selesai. Kita minimize Winbox router Jakarta 1. Kemudian kita nyalakan PC Office Jakarta 1 dan Office Jakarta 2. Oke, setelah masuk kita buka. Lalu bagaimana cara PC ini mendapatkan IP DHCP dari router? Caranya kita dengan komen hanya DHCP lalu enter, nanti akan memberikan feedback yaitu berupa DORA jika berhasil, dan akan memberikan IP DHCP-nya berapa gitu dan gateway-nya. Kemudian oke, di sini ada masalah can find DHCP server untuk JKT1 sebentar. Untuk JKT2 sama kita DHCP. Nah, jika berhasil, maka akan menghasilkan feedback yaitu berupa DORA dan IP-nya kita dapat 250.104, gateway-nya 21. Kita show IP. Oke, berarti Office JKT2 udah berhasil komplit. Kemudian kita akan, kenapa ini? IP tidak mendapatkan IP DHCP server di JKT1. Ini sebuah troubleshoot, jadi kita kembali ke DHCP server. Kita kembali ke Winbox. Kemudian kita maximize, kita lihat lagi IP address-nya. Apakah sudah benar? Tempat JKT2 sudah benar. Kemudian kita akan coba hapus untuk DHCP server yang mengarahkan Ether 2 gitu. Kita hapus lebih dahulu, kemudian kita tambah lagi, kemudian kita Ether 2, next, kita bataskan sampai 50, kemudian next. Oke, setelah sudah, kita kembali ke Pinetrap, kita matikan dulu komputernya, kita nyalakan kembali, lalu kita masuk, kita reconnect, lalu kita coba DHCP. Nah, berarti tadi ada sedikit ngebug. Nah, ini sudah muncul suara feedback, berarti ini sudah berhasil, troubleshootnya sudah teratasi. Kita mendapatkan IP 192.150, gateway-nya 11. Kemudian kita coba show IP. Oke, sudah dapat, dan kita akan coba ping antara PC Jakarta 1 dan PC Jakarta 2. Kita ping 192.168.250 dan berhasil. Oke, setelah selesai kita tutup saja, tutup. Kita akan lanjut ke fase 2, yaitu mengerjakan area Bandung. Oke, ini kita geser sedikit, kita tambahkan node baru mikrotik, kita beri nama Bandung, kemudian rame sama saya akan turunkan menjadi 86, dan key optionnya jangan lupa dihapus. Oke, ini kita save. Oke, kemudian kita tambahkan node virtual PC, kemudian kita beri nama Office BDG Bandung strip, ini kita 2, rame kita naikkan jadi 256 sama, kemudian kita save. Oke, ini saya ganti nama terlebih dahulu, ini Bandung 1, ini Bandung 2. Kemudian kita hubungkan di sini Ether 2. Lalu di sini kita hubungkan dengan Ether 4. Sesuai dengan topologi yang diberikan Ether 2 dan Ether 4. Oke. Setelah sudah sama, kita akan menambahkan
ini awan-awan ini network ISP agar dia bisa dibuka di Winbox dan mendapatkan IP DHCP untuk Ether satunya. Kita bernama BDG Bandung dan kita type-nya kita pilih manajemen cloud, kita save, lalu kita hubungkan dengan Ether satunya. Kita save, kemudian kita run router Bandung. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita masuk ke dalam terminal untuk kita memberi identity atau identitas terhadap router Bandung ini. Jadi sama, sebenarnya konfigurasi sama seperti Mikrotik atau router Jakarta. Cuman yang sedikit berbeda nanti di saat kita akan mengonfigurasi router Bekasi yang sebagai penjembatan antara Jakarta dan Bandung. Oke, kita tunggu ini. Oke, kemudian kita login secara default admin. Password kita langsung enter saja. Dan license kita no, kemudian password kita samakan 123 123. Kemudian kita akan memberikan identity atau identitas kepada router Bandung. Kita komennya adalah sama sistem identity set name, kita bernama RBDG router Bandung. Nah, kita enter. Setelah itu kita tutup saja. Selanjutnya kita akan buka Winbox. Sini kita akan masuk ke dalam router Bandung. Kita connect. Oke. Untuk konfigurasi router Bandung sama seperti router Jakarta. Jadi kita hanya perlu memasukkan IP address, DNS, kemudian firewall NAT, dan kita akan membuatkan DHCP server. Setelah sudah, kita kembali ke Pinet Lab, kita nyalakan komputer PC Bandung 1 dan PC Bandung 2. Kita masuk dalam PC-nya. Kemudian sama, untuk PC ini dapat mendapatkan IP DHCP dari router, kita hanya perlu komen DHCP dan nanti akan feedbacknya jika berhasil DORA dan IP yang didapat dan gateway. Oke, di sini untuk Bandung 1 sepertinya can find DHCP server ada masalah seperti tadi di Jakarta 1. Nah, kita coba dulu Bandung 2. Kita DHCP. Kemudian ini berhasil. Jika berhasil maka ada feedback DORA dan kita mendapatkan IP-nya 450 dan gateway-nya 41 untuk PC Bandung 2. Kemudian kita show IP. Benar. Untuk Bandung 1 kita sama cara seperti tadi, kita coba matikan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke Winbox lagi. Winbox Bandung, router Bandung, kemudian kita IP DHCP server, kita hapus dulu untuk Ether 2-nya. Oke. Kita hapus dulu untuk Ether 2-nya. Ini kita tambahkan lagi DHCP setup untuk Ether 2. Next. Kemudian pula kita bataskan jadi 10. Next. Oke. Kemudian kita masuk balik ke Pinet. Kita klik kanan. Kemudian kita website. Kemudian kita yes. Kemudian kita nyalakan lagi. Oke, setelah sudah di wipe, kita masuk kembali ke Bandung 1, kita reconnect, kemudian kita DHCP, lalu akan mendapatkan feedback DORA seharusnya. Oke, berarti sudah berhasil ya. Kita mendapat IP 350 dan kita show IP. Kita akan coba ping ke Bandung 2. Ping 192.168.450. Berhasil. Oke. Kita tutup. Jadi kita geser sedikit, kemudian untuk Jakarta kita geser ke kanan sedikit. Oke, jadi untuk area Jakarta dan Bandung fase 1 dan fase 2 pengerjaan kita sudah selesai. Terakhir kita akan mengkonfigurasi
router Bekasi yang akan menjadi jembatan antara Jakarta dan Bandung. Kemudian di sini kita tambahkan node baru router, kita beri nama Bekasi, dan rame kita turunkan sama 46, dan jangan lupa kemo option dihapus. Kemudian kita tambahkan network atau ISP, kita beri nama net Bekasi, type-nya manajemen cloud, kita save. Lalu kita koneksikan ke router ether 1 ke atas. Kemudian ether 2 nya akan nyambung ke Jakarta, kemudian ether 3 nya akan nyambung ke Bandung. Kita hubungkan. Setelah itu kita run router Bekasi. Setelah itu kita masuk ke dalam router Bekasi. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita login secara default admin, password enter langsung, kemudian license no, dan password 123. Kemudian kita akan memberikan identity sama seperti Mikrotik Jakarta dan Mikrotik Bandung. Sistem identity, kita beri nama router Bekasi. Sudah, kita tutup saja kita ini. Kemudian kita buka Winbox dan kita connect ke router Bekasi. Kita maximize. Sebelum kita mengonfig router Bekasi, kita tambahkan dulu IP untuk ether 4 Jakarta dan ether 3 untuk Bandung. IP yang akan kita gunakan sebagai gateway untuk ngerouting atau ngeroute. Kita buka dulu Winbox Jakarta, ini Bandung, ini Jakarta. Kita IP address, kemudian kita tambah dulu sini IP-nya 13.10.10. Kita menggunakan 13.10.10.1. Menggunakan ether 4, kita apply. Kemudian kita oke. Kemudian yang di Bandung sama, kita akan tambahkan IP. Kita akan tambahkan IP untuk ether 3. Ether 13.20.24/30. Nah, kita tambah ether 3, apply, kita oke. Setelah sudah, baru kita config router Bekasi. Pertama kita akan tambahkan IP untuk ether 2 dan ether 3. Di sini kita akan tambahkan IP 13.10.10.2/30 untuk ether 2 nya. Kemudian 13.20.21/30 untuk ether 3 nya. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian jangan lupa kita config DNS ya. Kemudian IP firewall, kemudian kita tambah XNet network. Sekarang kita pindah dulu ke router Jakarta, dan pada kali ini kita akan routing dari router Jakarta ke PC Bandung 1 dan Bandung 2 dengan DC address-nya adalah IP network ini dan IP network ini. Dengan gateway kita akan melewati gerbang router Bekasi ether 2. Jadi kita akan melewatkan gateway ether 2 nya dari Bekasi. Selanjutnya kita masuk ke IP, kita routes. Kemudian kita masukkan IP network kedua ini dengan gateway. Kita akan melewatkan
lewati gateway atau IP dari Ether 2 router Bekasi. Kita masukkan 192.168.3.0/4. Mulai gateway-nya itu 13.10.10.2 tanpa slash atau prefix. Kemudian apply, oke. Kemudian jika berhasil, statusnya harusnya AS. Ini untuk PC Bandung 1, kemudian untuk Bandung 2 192.168.4.0/25. Gateway-nya sama 13.10.10.2. Kita apply, oke. Setelah sudah, kita berpindah ke router Bandung. Kita IP, kita routes. Jika tadi dari Jakarta kita nge-routes ke Bandung, maka ini kebalikannya. Dari Bandung kita nge-routes ke Jakarta dengan gateway ini, gateway atau IP Ether 3 bekas dari router Bekasi. Kita tambah, kita 192.168.1.0/24. Mulai gateway-nya 13.20.21. Apply, kita oke. Maka statusnya AS, kemudian kita tambah lagi untuk Jakarta 2 nya 192.2.0/24. Gateway-nya 13.20, gateway-nya sama 1. Kita apply, kita oke. Setelah sudah, baru terakhir kita akan routing di router Bekasi. Jadi router Bekasi ini akan routing ke Jakarta dan ke Bandung. Jika ke Jakarta, maka akan melewati gateway atau IP dari port Ether 4 router Jakarta, yaitu 13.10.11. Dan jika ke Bandung, akan melewati IP Ether 3, yaitu 13.20.22. Kita IP, kita routes, kemudian kita tambah. Pertama kita akan route ke Jakarta terlebih dahulu. 168.1.0/24. Gateway-nya adalah 13.10.10.1. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita nge-route ke Jakarta 2 20/24. Gateway-nya sama seperti Jakarta 1, 13.10.10.1. Kita apply, kita oke. Selanjutnya kita akan nge-route ke Bandung. Itu 168.3.0/24. Gateway-nya adalah 13.20.22. Kita apply, kita oke. Kemudian 192.168.4.0/25. Kemudian adalah gateway-nya adalah 13.20.22, sama. Apply, oke. Statusnya maka akan AS semuanya. Setelah selesai, kita sudah nge-route dan lain-lain, saatnya adalah tahap terakhir, yaitu testing atau dicoba. Kita akan buka Office Jakarta 1. Kita akan show IP untuk melihat apakah sudah ada IP atau belum. Sudah. Kita akan buat sudah. Sudah. Show IP. Saatnya testing, kita akan mengeping searea terlebih dahulu. Jakarta, Bandung. Kita ping 192.168.250. Jakarta to Jakarta bisa. Kita coba ke Bandung to Bandung bisa. Sekarang adalah testing terakhir, kita ngeping antar area Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta. Kita coba ping 192.168.350. Kita dari Jakarta 1 ngeping ke Bandung 1 berhasil. Kita ngeping ke Jakarta 1 berhasil. Kita akan ngeping ke Jakarta 2 berhasil. Dan kita akan coba di Bandung 2 pasti akan berhasil. Ini pasti berhasil, sama saja. 150 berhasil. Di praktek pada kali ini itu routing 3 router secara DHCP yang kita mengakses ini menggunakan
Winbox di Pnet Lab sudah berhasil.